Ya. Apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi years ya yang sudah berlangsung 14 tahun, dan kalau tidak diteruskan ya rugi. Oleh sebab itu, pisahkan, proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan mutakhir. Bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri, sudah menghubungi Kejaksaan Agung. Silahkan aja kalau perlu informasi apa, memeriksa apa dan siapa dari Kominfo, persilahkan agar kasus itu menjadi selesai. Itu aja. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Ya, halo sahabat Indonesia yang sudah mendengar, melihat acara kami, yaitu acara Talk Freedom. Poskesra, Forum Orientasi Studi Kebijakan Sragen. Hari yang indah ini kami akan menyampaikan yaitu tentang kasus tersangka Johnny G. Plate adalah murni kasus hukum. Saya ulangi, kasus tersangka Johnny G. Plate murni kasus hukum, yaitu di mana ada kejanggalan tentang tower BTS yang sejumlah 985 tidak berfungsi, no function ya, artinya anggaran yang sudah disediakan 8 triliun tapi faktanya mangkrak, jadi rakyat tidak bisa menikmati sesuai target yang sudah diplan dari proyek itu ya. Jadi rakyat jelas dirugikan. Mengapa saya anggap kasus Johnny G. Plate ya murni kasus hukum? Saya punya alasan, yaitu satu, karena Indonesia itu sudah sering terjadi ya masalah menteri dihukum karena korupsi. Hal ini bisa kami beri contoh, misalkan menteri-menteri yang dihukum masa lalu sampai sekarang, yang saya lihat, yang saya kenal ya, yaitu Menteri Kesehatan Siti Fadilah zaman era SBY ya, itu dihukum 4 tahun. Kemudian ada lagi Andi Malarangeng, Menteri Olahraga, Menteri Olahraga itu ya dihukum 4 tahun. Kasus Hambalang ya. Hambalang. Terus kemudian ada juga
Menteri Surya Dharma Ali, Menteri Agama, dihukum 10 tahun. Juga ada lagi Joko Wacik, dihukum 4 tahun, Menteri SDM. Jadi ada beberapa menteri yang kami kenal di negeri ini itu dari berbagai partai, ada Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra maupun Partai PDIP. Seperti Idrus Marhan, dihukum 2 tahun, Menteri Pembangkit Listrik. Terus Menteri Agi Imam Nahrawi, dihukum 7 tahun, gravitasi ya. Kemudian Edi Prabowo dari Gerindra itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, dihukum 5 tahun. Ada lagi Menteri Yuliani Peter Batubara, dihukum 12 tahun, Menteri Sosial. Nah, semacam ini, kejadian ini kan bahwa pemeriksaan hukum itu tidak gaco, jadi harus melalui tahap-tahap. Nah, kebetulan seperti Menteri Menko dari Partai Nasdem, Menteri Informasi dan Informatika, itu adalah diperiksa oleh kejaksaan. Jadi kejaksaan itu bekerja tidak sembarangan, jadi bekerja ya sesuai dengan tahapan. Jadi saya mengucapkan bravo dulu kepada kejaksaan. Biasanya kalau ada kasus-kasus itu kan yang menyelesaikan KPK, kepolisian, ini gantian kejaksaan. Jadi dengan alasan kerja kejaksaan itu artinya profesional ya, artinya serius. Dia sebagai lembaga eksekutif ya, yudikatif maaf. Di Indonesia kan menganut trias politika, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Eksekutif itu tidak bisa mencampuri urusan yudikatif. Yudikatif ya termasuk kejaksaan, KPK ataupun kepolisian. Eksekutif tidak bisa turut campur karena sudah mempunyai lahan-lahannya masing dan tidak boleh intervensi satu sama lain. Bolehnya hanya cek control. Ini kerja kejaksaan itu sudah profesional. Dia bekerja dengan dasar karena ada laporan dari rakyat, terutama rakyat yang dipasangi tower BTS di daerah-daerah terpencil. Mereka merasa dirugikan, ini kok tidak ada sinyal 4G-nya. Kayak umum jumlahnya 985 BTS, tower BTS yang no function, artinya mangkrak lah. Lah ini rakyat dirugikan, lapor kepada kejaksaan, ditampung. Jadi kejaksaan itu orang golek-golek, tapi ada laporan dari arus bawah. Lah dengan ada laporan-laporan dari berbagai LSM atau dari berbagai rakyat yang dirugikan, akhirnya kejaksaan ambil tindakan karena dia sudah sesuai dengan tugasnya. Kejaksaan itu memang begitu tugasnya, yaitu menyelidiki, bila perlu menggeledah, terus memanggil, bila perlu juga memanggil untuk badan pemeriksaan keuangan, dipanggil untuk memeriksa keuangannya. Lah ternyata 8 triliun itu tidak memenuhi target
Nah itulah yang dirugikan. Yang dirugikan siapa? Negara. Negara rugi 8 triliun. Itu tidak sedikit loh. 8 triliun itu banyak sekali. Saya punya uang 600.000 seneng kurang umum jingkrak-jingkrak 8 triliun. Nah, inilah yang saya tidak senang dengan kejadian ini. Jadi beberapa menteri yang korupsi beberapa tahun yang lalu itu ya jangan menjadi kultur atau semacam budaya setiap partai ada menteri yang korupsi. Kok setelah pemilu tahun 2024 apa ya seperti ini ya? Nanti ya ada lagi menteri-menteri yang korupsi kerap ya. Ini loh. Saya itu kan biasakan Indonesia itu belajar menaati aturan hukum karena hukum adalah negara hukum adalah hukum. Jadi, Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita harus mentaati dan mau mentaati dan menjalankan sesuai dengan kitab hukum. Tidak saenake dhewe. Nah ini loh. Jadi saya bravo terhadap kejaksaan karena dia mengambil langkah untuk mengambil tindakan dan menentukan tersangka itu tidak gampang, itu perlu pertimbangan banyak, pakai SPDP jadi laporan penyelidikan, SP2H itu sesuai dengan KUHP nomor 31981 ini loh. Jadi kasus proyek Bakti Kominfo, Menteri dari Partai Nasdem, Bapak Johnny G. Plate, ini dipanggil kejaksaan dan dimintai keterangan, akhirnya menjadi tersangka. Nah, hal ini kita harus patut susah karena uang negara dirugikan 8 triliun ya, 8 triliun. 8 triliun. Jadi ini dibiasakan untuk Indonesia itu selalu mentaati hukum ya. Sehingga generasi muda atau para netizen atau para rakyat penerus bangsa ini tidak semacam ini. Ya, rakyat sekarang itu sudah hopeless, serba tidak punya harapan, tidak percaya pada suatu tindakan atas karena hukum dilecehkan, karena kejadian banyak korupsi. Rakyat sekarang sudah hopeless, skeptis, bahkan apatis mengingat kejadian itu. Nah ini pelajaran untuk kita supaya segala kasus hukum harus diselesaikan, jangan dicampur aduk dengan politik, nanti malah jadi ruwet. Hukum ya hukum, karena ini hal biasa kejadian menteri korupsi itu. Maka ini saya ambil keputusan atau memberikan suatu opini dalam Poskesra Talk Freedom acara kami ini, sehingga Indonesia akan lebih maju karena menghargai hukum. Dan mengapa sampai terjadi apa itu yang namanya dalam hukum tadi kasus Base Transceiver Station BTS yang dilaksanakan oleh Menteri Kominfo Bapak Johnny G. Plate, sehingga sampai menjadi kasus tersangka ya. Ya, tersangka itu karena sudah ada alat bukti dari kejaksaan. Nanti maka ditetapkan sebagai kasus tersangka. Jadi kejaksaan itu ambil tindakan itu tidak tebang pilih karena
Mereka itu sudah tugasnya. Jaksa itu tugasnya yaitu menyelidiki sehingga mengambil keputusan terhadap orang yang melanggar undang-undang, artinya korupsi. Maka dengan alat bukti yang cukup kuat, 2 alat bukti, ditetapkan sebagai tersangka. Nah itulah, maka intervensi dari hal politik tidak ada. Saya yakin ini kasus murni hukum. Maka semacam ini harus ditindak tegas. Tugas APH, aparat penegak hukum, baik kepolisian, KPK ataupun kejaksaan. Nah ini untung Bravo kejaksaan mau proaktif menyelesaikan masalah ini. Jadi dengan demikian saya membuat kesimpulan bahwa kultur korupsi di negeri Indonesia ini harus tidak diteruskan, ya, tinggalkan. Baik nanti presiden yang akan datang, jangan ada lagi menteri yang korup. Dan korupsi dan politik ini tidak ada hubungannya. Itu murni karena rakyat sudah menderita kok. Prakteknya 985 BTS, Base Transceiver Station, suatu infrastruktur elektronik Telkomsel yang untuk membuat jaringan komunikasi yang HP yang dipakai untuk jaringan itu tidak berfungsi kok. Itu nyata dan itu duit negara dintekke asli, orang politik-politikan. Oke, nyat hasilnya ndak pas. Maka kejaksaan mengambil tindakan sebagai Bapak Johnny G. Plate sebagai tersangka yang nanti kan dibawa ke pengadilan dan nanti akan diputuskan, diproses. Karena di pengadilan kan ada saksi, hukum, pengakuan, dan petunjuk. Akhirnya menyimpulkan terpidana, ya. Maka budaya kultur untuk Indonesia jangan ada lagi di tahun yang akan datang. Tahun 2004 dengan presiden baru, menteri yang baru, jangan seperti ini. Kok korupsi kan kok kayak aku sekolah SMA kuliah kok guru ono korupsi menteri ya. Iki aku antek jeleh. Ya, sekolah ora ono ngajari korupsi ya. Ini loh. Terus sidik-sidik dikaitkan politik. Wah, saya rusak nih no. Politik itu kotor, politik is detik. Ya wes, hukum ya selesaikan hukum. Nggak usah diutek-utek terus malah diwangi, wong korupsi ya diwangi apa ono, ya ora bener. Apa orang genah mengewangi orang-orang yang besar itu tidak ada anugerah itu. Orang salah ya ditegur. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu harus kita, keadilan itu harus dilawan, orang dibela. Ya undang-undang koruptor ini kan sudah jana sebetulnya itu undang-undang di Indonesia sudah pas. Seperti ada RUU, rencana undang-undang perampasan aset yang diusulkan oleh Bapak Jokowi untuk disahkan. Itu harus segera disahkan supaya nanti tahun 2024 presiden baru, menteri baru, jangan seperti ini. Apa jadi kultur po? Ya harus ditegakkan. Dan ancaman hukuman sudah ada, hukuman maksimal. Ada beberapa kategori itu ya sebetulnya sudah serem itu. Hanya tabiatnya harus diresi. Ojo gur pinter yang pinter ngelentii, pinter ngapusi ya isra jalan. Orang yang pandai tapi berhati yang mulia, berhati yang baik, itu yang diminta negara Indonesia itu. Jadi menteri ya menteri yang berhati baik. Nah, menteri terus maling, korupsi itu serapas, tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, ya. Jadi saya mengharapkan tahun 2024
yang akan datang, periode yang akan datang, dalam presiden yang baru maupun menteri yang baru, para politisi jangan melakukan korupsi ya. Buatlah partai-partai yang akan datang tuh punya track record yang baik. Partai jadi semacam banyak orang yang korupsi itu para malu itu. Itu harusnya untuk introspeksi masing-masing partai. Nah, makanya itu kita tegaskan di tahun yang akan datang dalam presiden baru dan menteri baru, semoga hukum ya tetap hukum, kasus hukum adalah hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Demikianlah untuk pemirsa yang budiman, atas perhatiannya melihat acara kami Talk Freedom Pos Kesra Forum Organisasi Studi Kebijakan. Wassalamualaikum warahmatullahi